ini kasus sebenarnya kasus lama, kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu ini sampai kapanpun menurut kami ini panjang pembuktiannya, karena secara hukum barang siapa yang menggugat, barang siapa yang melakukan permohonan, beliaulah yang harus membuktikan serta mendalilkan. Itu adegium ilmu hukum di mana-mana, baik di negara Eropa kontinental yang dianut Indonesia, Belanda, Prancis, dan negara Anglo-Saxon yang dianut oleh Commonwealth, Austria, dan Amerika, dan negara persemakmuran. Jadi barang siapa yang menggugat, dia harus membuktikan. Ada mekanisme yang dianut oleh Eropa kontinental seperti Indonesia. Jadi harus dibuktikan di sebuah tempat untuk uji materi yang namanya pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri yang sudah dilakukan, yang sepengetahuan kami sudah 3 kali. Ada gugatan dan gugatan itu ditolak, ada gugatan lagi, gugatan itu ditolak, seterusnya. Ini sejak beliau selesai menjabat menjadi presiden, ada gugatan baru lagi. Nah, ini menarik nih, karena apa? Gugatan ini pasti tidak boleh gugatan yang isinya relatif sama banget. Karena apa? Kalau sama banget, itu namanya nebis in idem bahasa hukumnya. Artinya pasti ditolak. Jadi harus ada varian-varian baru di gugatannya, di dalil gugatannya. Contoh misalnya terkait dengan font style dari ijazah tersebut. Font style yang kita kenal, ya ada sans serif, ada Times New Roman, ada Arial, ada Montserrat, dan lain-lain. Itu dibuktikan apakah memang zaman tersebut sudah ada kita sebut mungkin WordStar ya, atau mungkin Microsoft Office, ada nggak? Nah, itu sebenarnya masuk ke sana tuh materinya. Apakah zaman tersebut belum ada yang namanya WordStar ataupun Microsoft Word? Artinya apa? Berarti yang dilakukan oleh pembuat ijazah itu menulis tangan. Nah, siapa yang menulis tangan tersebut? Itu tidak mungkin rektor. Bisa jadi kaprodi, bisa jadi dekan, atau bisa jadi dosen. Kemudian ditandatangani oleh rektor dari universitas tersebut. Nah, tinggal dilihat, dicari apakah beliau-beliau itu masih hidup. Kalau masih hidup, bisa dijadikan saksi fakta untuk membuktikan bahwa ijazah itu betul dibuat oleh A, di approve oleh B, dan ditandatangani terakhir oleh rektor. Tapi biasanya sebelum itu ada namanya surat keterangan lulus, SKL. SKL-nya siapa yang tanda tangan? Bisa kaprodi, bisa dekan fakultas tersebut gitu. Nah, disinilah perlu alat bukti, dan namanya persidangan itu pasti dimulai dengan pembacaan gugatan atau permohonan. Gugatan dari penggugat itu akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah itu melalui proses, karena ini ilmu hukum perdata, berarti proses namanya mediasi. Jadi dilakukanlah mediasi antara penggugat dan tergugat, atau kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat di sana. Setelah mediasi dibutuhkan waktu sekitar 30 hari biasanya untuk menentukan apakah ini dilanjutkan ke pokok perkara atau damai, kan begitu. Kalau memang dilanjutkan pokok perkara berarti dispute. Kemudian hakim mediator itu menyerahkan lagi ke hakim pengadilan bahwa kasus ini dilanjutkan ke pokok perkara substantif dari gugatan tersebut. Makanya nanti ada sesi berikutnya yang namanya jawaban dari gugatan. Kemudian nanti ada berikutnya dokumen yang dihadirkan sebagai alat bukti permulaan. Kemudian sidang berikutnya ada saksi dari penggugat. Sidang berikutnya adalah saksi dari tergugat. Setelah itu ada kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Terakhir baru putusan majelis hakim yang akan muncul dalam amar putusan tersebut. Apakah gugatannya diterima atau ditolak? Kalau diterima berarti terbukti ijazah dari tergugat palsu. Kalau ditolak berarti ada permasalahan, bisa jadi
substansi gugatannya atau apa yang tidak disetujui oleh majelis hakim. Jadi ini masih panjang prosesnya. Dengan begitu, akhirnya masing-masing harus punya alat bukti yang kuat sehingga adu argumentasi yang intelektual nih sesuai basis akademis gitu. Apakah penggugat menghadirkan saksi ahli, apakah penggugat memiliki dokumen-dokumen lainnya sehingga bisa menyatakan bahwa ijazah asli dari tergugat itu tidak ada atau palsu. Begitu juga tergugat harus membuktikan semuanya. Apakah memang ada dan lain-lain. Namun ada satu clue nih sebenarnya. Clue-nya adalah bermohon kepada majelis hakim yang menangani pokok perkara akuo biasa kalau bahasa hukumnya, agar memaksa tergugat untuk memperlihatkan ijazahnya. Itu bisa ada unsur paksa. Jadi ada permohonan selain gugatan tadi, nanti ada sesi bikin satu surat lagi pada saat persidangan, tertulis diajukan pada saat sidang agar majelis hakim bisa ada unsur paksa. Tujuannya supaya tergugat dan atau termohon untuk menghadirkan atau memperlihatkan ijazah aslinya. Nah itu lakukan kalau menurut saya clue tersebut, jangan sampai nunggu putusan majelis hakim. Jadi silakan gunakan hak hukumnya. Indonesia Rechtsstaat, Indonesia negara hukum, dan kita mau presiden sampai buruh pun memiliki equality before the law, memiliki kekuatan hukum yang sama. Gunakan, yakini Indonesia akan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi posisi atau kondisi Pak Jokowi saat ini sendiri kan udah jadi warga sipil nih. Apa masih tetap bisa sekalipun di pengadilan kan sudah diputuskan menang? Pejabat apapun, mau presiden, mau wali kota, mau gubernur dan lain-lain, meskipun sudah menjadi warga sipil, tapi hak-hak dan privilege itu biasanya masih ada. Apalagi presiden pasti memiliki pasukan juga yang kita sebut pas pampres. Pas pampres pasti menjaga, karena di konstitusi kita bahwa semua mantan presiden pun masih memiliki privilege. Dalam hal ini presiden yang masih hidup masih dikawal oleh yang namanya pas pampres, tapi tidak sebanyak dulu waktu menjabat. Artinya sipil betul, tapi secara perlakuan masih menjadi mantan pejabat yang harus dilindungi, karena bagaimanapun beliau adalah simbol negara, presiden itu gitu. Nah disitulah kenapa meskipun presiden itu sudah selesai menjadi presidennya, tapi masih memiliki privilege dan susah untuk disentuh, tanda kutip, misalnya langsung ketemu beliau, karena pasti melewati penjagaan yang matang oleh pas pampres tadi. Namun secara hukum, karena kita negara hukum, kalau memang dipaksa harus hadir di persidangan itu, bermohon lagi ke majelis hakim agar tergugat secara adil itu bisa hadir di persidangan. Jangan hanya diwakili oleh kuasa hukum, tapi harus hadir secara personanya gitu. Nah tinggal di sana adu argumentasi juga, tapi balik lagi majelis hakim yang menentukan apakah bisa hadir atau enggak. Tapi kuasa hukum harus request kepada majelis hakim agar tergugat yang namanya Jokowi ini dihadirkan di persidangan gitu. Selain memperlihatkan bukti otentik terkait dengan ijazahnya. Jadi sipil atau tidak sipil sebenarnya sama, secara status hukum sama. Atau banyak di negara lain, presiden pun bisa menjadi tersangka bahkan terdakwa. Nah, kita pun yakini, karena ini negara hukum, yakini in the matter of time, hanya masalah waktu saja, pasti akan tergerak bahwa majelis hakim punya kekuatan untuk bisa memaksa dan unsur paksa siapapun hadir di persidangan. Bang, berarti kan UGM itu kan sudah memverifikasi itu benar. Tapi kalau misalnya itu tidak ada bukti, berarti tetap itu tidak kuat dong buktinya. Kalau dari secara hukum.
otentik Iya. itu kan yang mengeluarkan adalah lembaga yang mengeluarkan tersebut. Kalau memang mengatakan buktinya asli, ya bagi dia asli, tapi kan balik lagi, kenapa masyarakat Indonesia penggugat masih merasa ada yang kurang gitu, masih belum yakin? Nggak apa-apa, masing-masing adu argumentasi saja. Seperti layaknya membuktikan sertifikat hak milik dari alas bidang penggugat atau tergugat, itu kan harus dibuktikan di persidangan. Kalau memang ternyata SHM-nya cacat, itu kan bisa dibatalkan. Nah ini korelasinya hampir sama. Artinya nanti lembaga penguji yang menentukan batal tidaknya sebuah lembaran negara, baik itu ijazah, sertifikat hak milik, sertifikat, dan lain-lain, itu adalah majelis hakim. Namun, karena kita menganut Eropa Continental Justice System, prosesnya jadi panjang. Jadi kalaupun misalnya gugatan itu diterima, kan ada proses yang namanya banding, ada namanya kasasi, ada namanya peninjauan kembali, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Nah disitulah harus sabar masing-masing. Jadi tidak bisa di tingkat pertama menang, itu pasti akan menang di tingkat kedua banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Jadi masing-masing harus sabar, sehingga putusan itu berkekuatan hukum tetap atau final and binding, inkra. Inkra itu yang menentukan adalah Mahkamah Agung. Bang, terkait yang ada kabar sunting kabar burung, infonya ijazahnya hilang, menurut abang sendiri gimana tanggapan? Ada satu statement di media, guru besar yang masih aktif. Guru besar masih aktif itu berarti usianya sebelum 65 masih aktif, menggunakan profesornya guru besar. Ada isu mengatakan bahwa ijazahnya beliau hilang, diganti menjadi ijazah duplikat, lebih tepatnya ijazah yang sekarang gitu. Ya semuanya sah-sah saja mengatakan hal tersebut, tapi balik lagi buktikan. Kalau memang dia yang mendalilkan, beliau juga yang harus membuktikan. Buktinya apa, kan begitu. Itu menarik tuh, profesor tersebut dijadikan saksi fakta. Kalau menurut saya profesor tersebut jadikan saksi fakta baik oleh penggugat ataupun tergugat. Karena beliau ternyata berkomentar, bisa jadi pada saat pembuatan ijazah tersebut beliau memparah misalnya. Dalam artian sebelum ditandatangani rektor. Rektor itu kan final, tapi sebelum ijazah itu masuk, mulai dari dosen, kaprodi, dekan, baru profesor. Nah mungkin beliau waktu itu dosen atau kaprodi mungkin. Kejar, buktikan itu adalah saksi fakta. Ini menarik nih, silakan bagi penggugat untuk ngejar ataupun tergugat untuk ngejar dia sebagai saksi fakta. Dibilang Oke, Bang, tanggapannya terkait kemarin kan kuasa hukum Pak Jokowi punya hak juga untuk menolak ketika ayo Bu, mau lihat dong ijazah gitu. Sama hal kayak misalkan gue mau lihat KTP dong, ya kan takut disalahgunain, punya hak dong kita nolak gitu. Makanya itu alasan mereka yang bisa kita menunjukkan itu hanya pihak pengadilan aja gitu. Makanya tadi ada sebuah clue, harusnya penggugat selain mengajukan gugatan, kemudian duplik dan lain-lain, bikin sebuah request permohonan kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa memaksa tergugat, dalam hal ini mantan presiden kita, untuk memperlihatkan. Pertanyaannya di sidang-sidang kemarin, ada permintaan itu tidak? Kemudian memang ini hak prerogatif dari majelis hakim yang 3 orang itu, ya kan, ada ketua, ada anggota 2, kemudian ada panitera pengganti di persidangan kan begitu. Kalau memang bisa meyakinkan, ya sejatinya majelis hakim pun jangan ragu-ragu untuk membuat unsur paksa kepada tergugat memperlihatkan. Kalau tanpa ada unsur paksa, itu kan hanya sekedar permintaan dan tidak harus dikabulkan. Harusnya bikin satu surat. Kalau memang ini kan sidang masih panjang, surat pertama tidak diindahkan, bikin surat berikutnya sampai sebelum kesimpulan, sehingga majelis hakim pun tergerak nuraninya. Ingat, majelis hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi, terlepas apapun
karena di kasus ini morality sangat dipentingkan. Indonesia membutuhkan Anda majelis hakim, karena bagaimanapun kita butuh kebenaran. Meskipun teori kebenaran setiap filsuf pun beda-beda, bahkan dari John Rawls, Aristoteles, Socrates masih berbeda-beda. Namun nurani, hati kecil itu harus dijadikan sebuah fundamental agar kasus ini terang benderang. Kalau memang ternyata betul ijazahnya tidak betul, tidak benar atau palsu, kan tinggal minta maaf kan gitu. Dengan konsekuensi sosial yang akan ditanggung sanksi oleh sosial. orang tersebut. Karena balik lagi, sejatinya pemimpin kita harus punya fundamental yang namanya etikabilitas, fundamental namanya intelektualitas. Masa pemimpin kita tidak bisa bercakap-cakap di sidang PBB misalnya. Dulu zaman Soekarno bisa, zaman SBY bisa. Kenapa tidak bisa beradu argumentasi di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kita juga bangga juga kalau punya presiden itu. Nah, ini sudah terlanjur, yuk kita benahi. Seperti di Afrika Selatan, ada namanya lembaga rekonsiliasi. Ada lembaga yang bisa memaafkan terkait dengan politik apartheid waktu itu. Jadi tidak dihukum kulit putih di Afrika Selatan, tapi dimaafkan. Nah, bisa jadi ini komite kebenaran dan rekonsiliasi yang sudah ada di undang-undangnya, tapi sampai sekarang belum terbentuk. Bisa jadi ini saatnya KKR dibentuk, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, agar bisa memaafkan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Kita harus maju ke masa depan, jangan lihat ke belakang, karena sekarang lagi masalah perang dagang. Masa kita ngomong ijazah palsu terus gitu. Perang dagang ini lebih bahaya, belum emas, belum dolar yang fluktuatif. Intinya gimana cara rupiah kalau bisa 6.000 sampai 8.000 compare dengan dolar. Itu sebenarnya semestinya yang dilakukan oleh pemimpin kita sekarang. Jadi masa lalu adalah masa lalu, kita harus kejar masa sekarang.